Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi ini diberikan kesehatan yang baik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Profesor Kang Didin, terima kasih atas kesempatannya untuk pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan berbagi. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku, ponakan-ponakan dan juga cucu semuanya, hari ini saya akan membahas apa yang kita sebut dengan bagaimana Al-Quran memberikan panduan di dalam sebuah proses belajar. Dan panduan ini ternyata diikuti oleh semua umat Islam, bahkan oleh para praktisi bisnis. Nah, jadi para praktisi bisnis ternyata mengamalkan konsep Al-Quran ini. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kata di dalam Al-Quran yang sangat populer. Ini adalah asal katanya adalah Hamzah, Zim, dan Ro. Dan ternyata ini muncul 183 kali di dalam Al-Quran. Jadi sangat banyak sekali. Ya. Ada 108 kali. Dalam 3 bentuk. Yang pertama, kata kerja pertama itu ta'zuro. Kemudian 2 kali dalam bentuk kata kerja yang ke-10, ista'zan. Nah, yang paling banyak ini ternyata kata kerja ajrun dalam bentuk kata benda. Ini sering diterjemahkan sebagai pahala atau upah atau reward ataupun payment. Nah, saya coba telusuri ke 108 ayat itu di dalam Al-Quran. Nah, ini nampak kalau kita perhatikan. Nah, ini ya. Jadi kita lihat kata kerja yang pertama ini ta'zuroni, itu diterjemahkan sebagai you serve me. Kemudian ista'zar itu hire him, ya, atau you can hire him. Nah, tetapi yang paling banyak ini adalah pengertian dari kata benda tadi, ya, yang kita sebut dengan reward, payment atau dowry. Nah, ini kalau kita lihat, saya coba kata kuncinya dari setiap ayat ini, ya, muncul kata-kata kunci bahwa reward itu dikaitkan dengan amal soleh, kemudian menapahkan harta dan seterusnya, ya. Ini ada sekitar, ini saya coba telusuri satu persatu, ya, apa arti. Tapi ada juga yang diterjemahkan sebagai mahar. Nah, ini pengertian yang kedua, ya. Kemudian pengertian yang ketiga itu adalah yang kita sebut dengan upah, ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat kata per kata dari bahasa ini, ya, dari ajrun ini, ya. Nah, kemudian saya coba menggunakan sebuah software komputer sehingga muncul berapa kali, ya, reward ini berapa kali muncul dan seterusnya, ya. Ini teknis, ya. Saya menggunakan sebuah software tertentu untuk menganalisis kata-kata di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kesimpulannya apa, ya? Jadi kalau kita perhatikan dari ajrun ini, ya. Oke, saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan ajrunnya. Ya. Oke, yang pertama, di dalam Al-Quran, ajrun ini diterjemahkan sebagai pahala, atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan reward, kemudian balasan, ini juga reward, atau upah,
ya. Ini sering diterjemahkan sebagai payment atau mahar. Ya, ini bridal due. Ya. Nah, kalau kita lihat apa definisi dari Merriam-Webster daripada reward ini? Something that is given in return for good or evil, done or received, or that is offered or given for some service or attainment to the fullest offer reward for his capture. Nah, ada juga ini digunakan di dalam penelitian-penelitian biologis ya. Ini adalah biasanya stimulus seperti pakan atau makanan yang itu diberikan kepada hewan-hewan percobaan. Untuk apa tujuannya? Reinforce a desire response. Nah, inilah kata kunci tadi yang saya sebutkan dengan belajar ya. Untuk dia melakukan sesuatu perbuatan ya. Nah, kemudian thesaurus ya. Apa kata-kata yang terkait dengan reward ini? Nah, ini ternyata banyak ya. Jadi cite, discourage, honor, remembers, compensate, pays, required, reimburse, repay, dan seterusnya. Nah, ini jadi kata-kata yang terkait dengan ajrun tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul muhsinin. Ya. Zalimin. Zalimin, mohon maaf ya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam surat Al-Maidah, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, berikutnya, jadi kalau kita lihat tadi, ajrun dikaitkan dengan amal soleh. Nah, yang berikutnya, innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, nah ini kata kunci pertama beriman, kemudian wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh, kemudian wa aqamus sholah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, di dalam ayat yang lain, ya di dalam surat An-Nisa, nah ini juga dijelaskan mengenai bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang mukmin, nah kata kunci yang pertama mukmin, mereka beriman kepada apa yang diturunkan, Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelumnya, kitab sebelumnya. Dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, jadi kalau kita lihat, Allah meminta kita melakukan sesuatu, ya. Nah, kemudian akan diberikan reward. Nah, ya. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pahala. Nah, demikian juga di dalam At-Taubah. Nah, di sini di dalam surat terakhir, ya, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajrol muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, demikianlah sedikit beberapa kata ayat yang terkait dengan ajrun tadi. Ya. Nah, dari 108 ini coba saya membuat peta ya dengan menggunakan software Poyan ya, org.com ya. Jadi apa yang terkait ya? Allah meminta kita melakukan sesuatu. Allah meminta kita melakukan sesuatu dan sebagai imbalannya Allah akan memberikan pahala yang besar ya. Yang pertama ahli kitab yang beriman dan rendah hati.
Kemudian yang kedua beramal soleh, ya, berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat ma'ruf, berzikir, berhijrah, beriman. Nah, dua kata kunci yang paling banyak terkait dengan ajrun ini adalah beriman dan beramal soleh. Nah, ini jumlah angka di sini adalah frekuensi, ya, jumlah munculnya di dalam Al-Quran. Itu kalau hanya beriman saja ada 11, tetapi beriman dan beramal soleh itu ada 12 kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian iman dikaitkan dengan hijrah, itu satu kali. Beriman dan bertakwa, beriman dan berinfak, berjihad di jalan Allah, kemudian berperang di jalan Allah, berpuasa, bersabar, bersedekah, berserah diri, dan bertakwa. Nah, inilah kata-kata kunci perilaku yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kata kunci lainnya adalah bertaubat, kemudian berzakat, kemudian menafkahkan harta dan jiwa kita, ya. Kemudian jika ada kebajikan sebesar zarah, nah ini pun akan diberikan pahala. Kemudian memaafkan, menafkahkan harta di jalan Allah, mendirikan sholat, menepati janji. Nah ini juga menarik ya. Ternyata menepati janji ini juga diberikan perhatian yang sangat besar. Kemudian mendamaikan, nah ya, mendamaikan di antara manusia, mengikuti peringatan, menjaga amanah, menyerahkan diri kepada Allah, menyeru kepada Allah. Nah, forum khas kajian ini yang digagas oleh kakak kita tercinta, Prof. Didin Hafidudin, ini adalah bagian tadi yang mendapatkan pahala, menyuruh kepada Allah. Ya. Kemudian ada kata kunci yang berikutnya nih, muhsin, muhsinin, mukmin, ini juga yang mendapatkan pahala. Orang yang beramal, orang yang berjihad, orang yang memohon ampun, nah orang yang bertaubat, ya, kemudian yang meminjamkan kepada Allah dan kemudian yang berzakat. Jadi kalau saya simpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reward atau insentif untuk mengubah perilaku manusia agar manusia apa? Beriman dan beramal soleh. Kalau saya simpulkan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa, menafkahkan harta di jalan Allah, menepati janji, kemudian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa kata kunci yang terkait dengan pahala dan reward tersebut. Nah, ternyata kalau kita perhatikan konsep yang digagas Al-Quran ini itu secara tidak sadar diadopsi oleh para ahli psikologis, ya, oleh para ahli perilaku konsumen atau perilaku manusia. Mereka menyebutnya apa yang kita sebut dengan proses belajar, ya. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial itu selalu dalam proses belajar. Nah, kalau proses belajar dalam perspektif konsumen, ini adalah diartikan sebagai proses ketika seseorang memperoleh pengetahuan, kemudian pengalaman mengenai membeli dan mengkonsumsi yang akan ia terapkan pada perilaku terkait pada masa mendatang. Nah, ibu-ibu di sini tentunya yang paling nomor satu terdepan, ya, punya pengalaman, ya, bagaimana membeli. Nah, ya, ini Tante Den bagaimana pengalamannya membeli ini nih tanaman dan bunga-bungaan nih, pasti pengalamannya sangat banyak. Bisa di-share. Apa yang menarik nih, Tante Den, ketika belanja urusan tanaman nih? Halo, Tante Den. Yang menarik, terus di WhatsApp sama suami, sudah cukup ya, jangan beli lagi. Kok itu yang diingat sih ya? Apa yang menarik dari tanaman? Ayo, Tante Den. Bagus jawabannya. Oke, beberapa hal penting dari belajar ya. Belajar adalah proses yang berkelanjutan. Nah, jadi tidak boleh orang berhenti belajar. Nah, pengalaman itu juga adalah memainkan peranan dalam proses belajar. Nah, karena itu proses belajar ini memiliki banyak makna, ya. Nah, ada dua proses belajar yang dialami oleh seorang manusia. Pertama, proses belajar kognitif, yang kedua proses belajar perilaku. Ya, saya ulangi, proses belajar kognitif, proses belajar perilaku, ya. Nah, yang pertama kita lihat apa yang kita maksud dengan kognitif.
Ini adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan kepada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Nah, proses belajar kognitif membahas bagaimana informasi ditransfer dan disimpan memori jangka panjang. Nah, jadi kalau kita mendengarkan kuliah, nah itu proses belajar kognitif. Kita mengingat. Nah, ini Tante Is nih. Apa yang menarik dari IKEA, Tante Is? Sehingga banyak orang datang ke sana. Halo Tante Is. Banyak macamnya. Nah, banyak macamnya, ya. Nah, itu pengalaman. Jadi dari pengalaman datang ke berbagai toko IKEA, oh ternyata banyak macamnya. Nah, ini diberikan informasi ini, ya, kepada saudara-saudara yang lain, kepada ponakan dan lain sebagainya, sehingga orang tertarik untuk datang ke sana. Nah, jadi ini yang paling dasar belajar kognitif. Anak disuruh membaca, anak disuruh menyebutkan, ya, apa saja nama-nama tanaman yang ada di rumah. Nah, itu adalah proses belajar kognitif. Nah, ada proses belajar yang kedua, ya, yang kita sebut dengan proses belajar perilaku. Adalah proses belajar yang terjadi ketika seseorang bereaksi terhadap lingkungan atau stimulus dari luar. Nah, ya. Tante Onen, halo Tante Onen. Ada nggak Tante Onen nih? Halo? Ya. Nah, Tante Onen, kalau melihat barang ada diskonnya, apa yang Tante Onen pikirkan? Apa reaksinya Tante Onen? Ada barang yang disukai, terus ada diskon di situ. Pengen beli lah. Nah, pengen beli. Nah, inilah reaksi, ya. Jadi Tante Onen bereaksi terhadap lingkungannya. Karena apa? Karena lingkungan tadi informasi yang tersedia. Nah, ini yang kita sebut dengan proses belajar perilaku. Jadi proses belajar perilaku sebagai sebuah proses di mana pengalaman dengan lingkungan akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Nah, ini yang kita sebut dengan proses belajar. Nah, kalau kita perhatikan, ada 3 macam proses belajar. Proses belajar classical conditioning. Karena kita dibiasakan sehari-hari. Ya, dibiasakan sehari-hari. Ini Airpan, ada Airpan sini, Airpan? Halo? Ada. Nah, Airpan nyebut ayah dan bundanya apa? Papa, mama. Nah, papa, mama. Ya. Kemudian Ikman, ada Ikman? Halo Ikman. Ikman nggak ada. Oh, Ikman. Oke, Hilmi, apa Hilmi? Halo, Hilmi. Kenapa Hilmi nyebut Ujang ayah, pertanyaannya? bundanya apa? Mama papa. Mama, papa. Nah, itu terjadi karena kita dibiasakan. Nah, ini yang kita sebut dengan classical conditioning, ya. Sama suatu saat Naufal nggak bisa membedakan ketika ditanya oleh gurunya siapa nama ayahnya, dia dengan lancar menyebutkan Om Ujang katanya, ya. Jadi karena sepupunya yang lain itu memanggil saya kan Om Ujang gitu. Gurunya terbelalak, namanya siapa nama ayahnya pakai Om di situ ya, Om Ujang ya. Kemudian suatu saat pernah ada berteriak-teriak ya dengan saya, Ujang gitu. Karena mendengar apa kalau manggil saya kan Ujang gitu ya. Jadi dia lupa dengan papahnya, nama papahnya itu. Nah, ini kebiasaan ya. Nah, yang kedua proses belajar instrumental. Nah, fokus saya akan kepada nomor 2 ini. Proses belajar instrumental atau conditioning atau operant conditioning. Nah, apa proses belajar ini? Jadi, proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat seseorang menerima imbalan atau reward yang positif atau negatif karena dia mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Nah, imbalan yang ia terima akan mempengaruhi keputusan dia berikutnya, apakah ia akan mengkonsumsi produk tersebut atau tidak. Nah, coba kalau sekarang kita perhatikan bagaimana para orang tua, nah ini ya, bagaimana para orang tua ternyata menggunakan konsep ini, operant conditioning. Oke ya, kita ini pengakuan dari salah seorang keponakan kita.
Kamal, coba kita dengarkan pengakuan Kamal. Bagaimana orang tuanya menggunakan proses belajar klasik operant conditioning. Perkenalkan, nama saya Kamal Ibrahim, bapak saya Bapak Aceh Supeli dengan ibu saya Ibu Meti Esra Julita. Oke Kamal, ceritakan pengalaman kapan mama atau papa pernah menyuruh melakukan sesuatu. Nah, kemudian mereka menjanjikan memberikan sesuatu. Nah, ceritakan. Oke, jadi dulu waktu SD memang sebenarnya Kamal ini termasuk memiliki motivasi yang biasa-biasa aja dalam belajar gitu. Nah, jadi dipancing oleh papa waktu itu kalau dapat nilai khususnya matematika, karena waktu itu Kamal kan kurang begitu bagus matematika. Papa gak narikin nilai bagus, tapi minimal mencapai nilai tertentu itu dapat hadiah, dan kebetulan diiming-imingi duit 20.000. Pada zaman itu 20.000 kan besar. Oke, dapat uangnya? Alhamdulillah dapat nilai cuma 75 tapi dapat 20.000. Oke, terima kasih. Siap. Inilah salah satu contoh proses belajar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, yang kedua nih ya, kita dengarkan. Dari Pak Aceh Supeli dan Bu Meti Esra Julita. Oke, Hilmi, tolong diceritakan pengalamannya. Pernahkah ayah atau ibu menyuruh atau meminta Hilmi melakukan sesuatu, kemudian dijanjikan mendapatkan sesuatu? Jadi waktu kecil, waktu SD, bapak itu ngebiasain anak-anaknya setelah subuh itu sholat subuh di masjid sama ngaji. Habis itu nanti kalau misalkan sholat subuh sama ngaji dikasih uang 20.000 tiap sholat. Oke, dapat uangnya? Dapat. Dapat. Ya. Oke ya. Apalagi masih ingat? Apa ya? Gak imbalan sih, paling waktu itu masuk UI dapat laptop. Dapat laptop. Oke, itu dijanjikan atau gimana? Enggak sih, langsung dikasih aja. Langsung dikasih aja. Ya, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, yang ketiga nih. Ya, nama saya Iskariman Ismail, bapak saya namanya Aceh Supeli, ibu saya Meti Esra. Oke, Iskariman, tolong ceritakan pernah nggak mama atau papa menyuruh melakukan sesuatu, kemudian nanti dapat hadiah kalau telah melakukan itu? Mungkin waktu kecil ya, pas aja zaman SD, waktu itu belajar untuk berpuasa full ya di bulan Ramadan. Dan saya tepati gitu kan, setelah sebelum kita takbiran, malam takbiran sudah dikasih uangnya. Udah dapat uangnya ya? Oke. Apalagi masih ingat? Ya pokoknya udah dapat uang aja, sama ya paling dikasih ampau gitu sama om-om tante-tante. Oke ya, terima kasih ya. Tadi kita sudah ada 2 keluarga ya. Ternyata keluarga tersebut secara naluriah itu menggunakan konsep Quran ya, memberikan reward ya kepada anak agar dia melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat proses belajar operant conditioning-nya ada 4 konsep utama. Penguatan, kemudian hukuman, kepunahan, dan shaping. Nah, mungkin saya hanya fokus kepada 1 dan 2 ya. Apa yang kita sebut dengan penguatan? Yaitu suatu rangsangan yang meningkatkan peluang seseorang untuk mengulangi perilaku yang pernah dilakukannya. Nah, ini ada penguatan positif. Nah, jadi tadi ya, ketika si anak nyaman bahwa kalau dia ngikutin apa kata mamanya, kata papahnya, dia akan mendapatkan sesuatu. Ya, dia akan merasa senang mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang kita sebut dengan positive reinforcement, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ajrun, ya. Jadi ketika seseorang bersemangat untuk beribadah, karena Allah akan memberikan imbalan, ya. Allah akan membalas perbuatan kita. Nah, Allah dalam diterjemahkan oleh para ahli psikologi, ini yang disebut dengan positive reinforcement, ya. Saya ulangi, positive reinforcement. Nah, yang kedua adalah negative reinforcement. Nah, apa negative reinforcement itu adalah sesuatu yang kita merasa negatif kalau tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi misalnya begini, saya batuk terus karena saya tidak minum obat, ya. Atau saya merasa khawatir karena saya tidak ikut asuransi. Nah, dengan ikut asuransi maka kita menjadi tenang. Nah, ini yang kita sebut dengan penguatan negatif. Biasanya perusahaan asuransi
itu menjelaskan sesuatu yang mengkhawatirkan kita, sehingga kita mau ikut asuransi. Nah, jadi asuransi ini menggunakan konsep pembelajaran yang disebut dengan penguatan negatif. Nah, di dalam bisnis kita lihat ini penguatan positif. Ya, kalau Anda beli, nah ya, ongkos kirim gratis. Kalau Anda beli, diskon sekian. Nah, ini adalah yang disebut dengan penguatan positif. Nah, jadi penguatan positif ini adalah hal-hal positif yang diterima seseorang karena ia mengkonsumsi atau melakukan suatu perbuatan. Nah, pengaruh dari positive reinforcement ini adalah meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membeli ulang produk tersebut. Dalam konsep perilaku manusia, Allah terus-menerus menjanjikan ajrun kepada kita agar manusia terus-menerus beriman, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Nah, ternyata konsep ini menginspirasi para ahli psikologi di dalam mengubah perilaku daripada seseorang. Nah, kita lihat misalnya di dalam Ar-Rad, ya, surat 13 ayat 28, ya. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ini yang kita sebut dengan penguatan positif. Ya, lakukanlah zikir. Karena dengan zikir itu Anda akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Apa? Ketentraman hati. Tidak ada yang lebih berbahagia kalau hati kita menjadi tentram. Walaupun akhir bulan tagihan banyak, tapi dengan berzikir itu Allah memberikan solusi kepada kita. Nah, ini yang kita sebut dengan penguatan positif, ya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surat yang berikutnya, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihah. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqal qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha ajwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira wa basyiril ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan berbuat baik, annalahum, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan di dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi ajrun hanya mengemukakan konsep reward pahala, tetapi di sini sudah dijelas apa bentuk pahalanya. Nah, salah satunya adalah tadi jannah, ya, surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep yang berikutnya kalau kita perhatikan, ini penguatan negatif. Jadi penguatan negatif ini adalah hal-hal negatif atau sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan dirasakan konsumen karena ia tidak mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Nah, pengaruh dari negatif reinforcement ini adalah akan meningkatkan kecenderungan tadi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, salah satu bentuk yang dikemukakan oleh Allah, ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini konsep ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang reinforcement negatif. Ya, kalau Anda, tidak, ya, Anda tidak percaya, Anda kafir, ya, Anda mendustakan ayat-ayat kami. Seharusnya manusia itu meyakini ayat-ayat kami dan kamu beriman kepada kami. Nah, berikutnya di dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang berbuat dosa, bala man kasaba sayyata wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, selain tadi
penguatan positif yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah juga memberikan penguatan negatif. Ya, kalau Anda berbuat dosa, inilah akibatnya. Nah, inilah bagaimana ternyata Al-Quran ini luar biasa. Ini menginspirasi, membuat berbagai ahli merumuskan ya konsep-konsep mengenai perilaku manusia dan mencoba mengarahkan manusia bagaimana berperilaku. Dan konsep ini juga diterapkan di dalam bisnis tadi. Ya, kalau kita berbicara diskon, berbicara berbagai macam hadiah yang diberikan, nah itu sebetulnya adalah konsep reward. Nah demikianlah, demikian juga keluarga. Kalau kita perhatikan, keluarga secara naluriah ini menggunakan konsep Quran ketika mengarahkan anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua. Kamu kalau minum susu dulu, boleh main. Nah, boleh main ini adalah konsep penguatan positif. Ya, minum susu dulu, belajar dulu, baru main. Ya, ngaji dulu, baru main. Nah, itu adalah penguatan dari negatif positif yang diterapkan oleh orang tua. Luar biasa Al-Quran ini. Karena itu, mari kita senantiasa membaca Quran. Bagaimana Quran ini sangat komprehensif di dalam mengarahkan kehidupan kita. Demikianlah uraian singkat forum berbagi pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materinya, Ujang. Hal yang luar biasa sekali isi materi tadi. Semoga banyak manfaatnya buat kita semua. Materi yang keren ya. Ada banyak sekali ternyata kaitannya tentang dari proses pembelajaran konsumen dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, langsung tanya aja, silakan. Tambah sedikit dulu ya. Silakan Om Didin. Ya. Pertama, terima kasih nih Ustadz Profesor Ujang yang luar biasa. Terus belajar, dicontohkan oleh beliau. Dan ini menjadi contoh bagi kita semuanya nih. Ya, bahwa belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Ya. Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama besar ahli hadis, ya hafal Quran. Dia belajar agama usia 40 tahun. Ya. Usia 40 tahun itu baru belajar Quran. Dan beberapa tahun kemudian beliau hafal Quran. Ya, jadi keponakan-ponakan semuanya ya, adik-adik, kakak-kakak, tidak boleh ada alasan belajar terlalu tua. Ya, siapa tahu di antara keluarga sini akan ada yang menjadi ulama besar nanti, ya. Amin. Menulis, jadi imam dan lain sebagainya. Termasuk yang di Amerika, ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya nggak boleh berhenti dari belajar. Jangan ada istilah kapalang tuh bisa, jangan. Ya, kapalang bodoh jangan. Belajar terus. Yang kedua, Pak Ujang, ini konsep ajrun di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan wizrun. Waw, zai dan ro. Ya, ajrun, ya, alif, jim dan ro. Ini ada opposite-nya ya, lawannya adalah wizrun. Wizrun itu waw, zai dan ro. Kalau wizrun itu dosa. Jadi dua ayat ini ya, itu selalu dikaitkan. Misalnya tadi ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu sebelumnya ayat tentang fattaqun nar allati uiddatil kafirin. Ya, takutlah kalian pada api neraka yang disiapkan buat orang kafir. Atau tadi ya, bala man kasaba sayyi'ata wa ahtat bi khati'atu, ya. Kemudian ayat lanjutannya walladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kayaknya konsep ajrun dan wizrun itu dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan. Sama dengan konsep basyir, ya, wa basyir, dengan konsep nadhir. Ya, basyir itu kabar gembira, kalau nadhir itu peringatan. Ya, karena memang manusia begitu sifatnya. Dia akan punya tadi semangat melakukan kebaikan ketika ada basyir, ada ajrun.
Dan dia juga akan berusaha untuk meninggalkan ketika takut ada wizrun, ada dosa. Ya. Jadi karena itu ketika kita menjelaskan ajrun, harus diikuti dengan menjelaskan wizrun. Supaya orang jangan ini, kalau hanya ajrun saja, jangan jangan hanya kebaikan. Karena agama itu menjelaskan kebaikan dan keburukan. Ya. Dan ketika kita menjelaskan kebaikan, jelaskan juga keburukannya. Ada sebuah dialog ya antara seorang sahabat dengan Nabi. Begini dialognya ya. An-nasu yas'aluna 'anil khairi. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kebaikan. Ya, wa ana as'aluka 'anis syarri. Saya akan bertanya kepadamu tentang keburukan. Kenapa dia bertanya tentang yang buruk? Makhafata idrikani. Khawatir yang buruk itu akan terjadi pada diriku. Ya. Jadi dan ini dalam dunia pendidikan barat kurang disenangi ini. Bicara masalah basyir ini, peringatan ini. Hanya selalu bicara hal yang menggembirakan, ajrun. Jarang dibicarakan masalah peringatan, masalah dosa. Bahkan kalau bicara dosa selalu dikatakan apa itu? Dikatakan jangan terlalu banyak katanya berbicara masalah dosa. Padahal perlu juga, ya sama perlunya dengan bicara ajrun tadi, ya sama perlunya. Jadi harus seimbang, sehingga kita punya keseimbangan. Karena memang manusia itu makhluk yang punya potensi untuk kebaikan, sekaligus juga punya potensi untuk keburukan. Demikian sekedar tambahan. Makasih Kang Didin tambahannya luar biasa. Ya. Ya, terima kasih banyak Om Didin atas tambahannya. Silakan yang mau bertanya.